Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membuat batas atau peta administrasi ya menggunakan aplikasi Quantum GIS yang kemarin sudah kita sedikit pelajari tentang mekanismenya. Kita juga sudah membuat poligon. Nah, sekarang kita akan membuat peta administrasi ya, khususnya untuk batas-batas desa atau batas kecamatan kayak gitu. Nah, pertama kita ke setelah membuka Quantum GIS, maka kita ke project, terus kemudian di sini kita langsung new saja kayak gitu ya. Nah, setelah new, kemudian kita bisa membuka menambahkan layer, create layer atau new layer di sini bisa. Terus kemudian add vector layer ya. Kayak gitu. Karena kita akan membuat data vektor sehingga kita hanya perlu garis-garis untuk membuat batas administrasi seperti itu ya, batas wilayah. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk source-nya atau filenya di mana sih. Kita tinggal mencari filenya di mana seperti itu. Kalian nanti untuk file ini akan saya kasih, ini bisa diunduh juga di online seperti yang pada minggu-minggu kemarin. Kita juga sudah membuat open attribute table yang itu isinya adalah dari banyak file SHP ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan berfokus pada administrasi administrasi desa ya, administrasi desa dengan file SHP kayak gitu. Nah, kita pilih yang ini administrasi desa AR25K SHP karena kita ingin menggunakan di Kabupaten Jombang maka kita pakai yang namanya ini. Nah, tergantung nanti apakah nanti itu berupa batas administrasi namanya atau administrasi desa saja itu terserah dari nanti filenya bagaimana kayak gitu. Nah, untuk saat ini kita gunakan yang ini ya. Terus langsung di-OK-kan saja. Add, kemudian close ya. Nah, sudah muncul bahwa ini adalah di Kabupaten Jombang. Kita lihat, kita cek di atribut tabelnya apakah ini benar di Jombang. Nah, ternyata ini benar di Jombang ya. Ini ada nama desanya, terus kemudian kodenya, terus ada kecamatannya. Ya, sesuai ini ada yang ada di Jombang kayak gitu. Kalau kita ingin menampilkan nama-nama desanya, itu tinggal kita ke properties, kemudian kita ke labels ya, ke label. Nah, nanti ini bisa kita pilih single label, row label atau yang lain. Kita pilih yang single label saja, ya. Nah, kemudian kita pilih ini labelnya nanti berdasarkan apa? Kalau nanti berdasarkan desa tadi kan untuk nama kolomnya adalah 6 OBJ, maka kita pilih 6 OBJ. Apply, terus kemudian oke ya. Nah, karena saya ingin labelnya itu berupa ini kan masih amburadul begitu ya. Nah, saya pilih yang free angel sehingga nanti menyesuaikan dari petanya kayak gitu. Nah, kemudian kita klik apply ya, terus oke kayak gitu. Nah, kita coba zoom. Nah, maka ini nama-nama desanya itu sudah sesuai pada batas-batas desanya kayak gitu ya. Batas desanya. Bagus ya. Nah, terus kita karena ini warnanya sama, saya ingin merubah juga warnanya supaya berbeda-beda di tiap wilayah, maka kita ke properties lagi, ke simbologi ya, ke simbologi. Nah, ini nanti untuk fill-nya kita rubah menjadi categorize,
sehingga nanti beraneka macam dengan value-nya adalah 6 OPJ kayak gitu. Nah, terus kita tinggal classify. Nah, banyak sekali ya. Nah, sudah berubah kayak gitu. Terus kita oke-kan saja. Nah, ini kalau kita ingin membuat peta desa di Kabupaten Jombang kayak gitu. Nah, kalau saya ingin membuat peta seperti ini otomatis akan lebih banyak ya atau lebih luas untuk petanya kayak gitu. Sehingga saya hanya ingin membuat peta antar kecamatan saja kayak gitu. Maka ini bisa kita bisa kita nonaktifkan atau bisa kita itu ya bisa kita ke sini ke vektor. Kemudian karena vektornya akan saya gabungkan per kecamatan, maka saya klik di Geo Processing Tools ini, terus kemudian saya cari yang namanya dissolve ini, menggabungkan vektor ya, menggabungkan vektor. Nah, kita dissolve, terus kemudian di sini untuk dissolve fieldnya yang ini kita isi berdasarkan kecamatan. Kalau nggak salah, kecamatan itu kolomnya ini WAD MKC, WAD MKC. Oke. Nah, terus kemudian kita run ya, Red, sampai selesai, terus kemudian kita close. Nah, kalau yang ini tadi kan berdasarkan wilayah itu ya, wilayah desa. Nah, sekarang kita tinggal nonaktifkan yang ini, terus kita fokus ke dissolve kayak gitu ya. Penggabungan dissolve. Kita ke open attribute table, ya hasilnya adalah walaupun ini sama, begitu ya. Terus kemudian saya ingin mengedit yang hanya saya tampilkan adalah untuk WAD MKC saja. Nah, WAD MKC. Nanti kita juga bisa menghapus, kita juga bisa meng-hide begitu. Ya, contohnya ini kita bisa hide. Kalau ini kita satu-satu seperti ini ya. Tapi kalau eh, tidak ingin satu-satu, bisa kalian hidupkan saja seperti ini. Terus kalian cari WAD MKC yang ini, ya, WAD MKC. Kita coba yang satu-satu saja dulu ya. Eh, atau tidak usah di hide. Yang penting nanti kita bisa untuk legendanya itu bisa sampai yang hanya kecamatan saja kayak gitu. Nah, karena kita tadi hanya ke kecamatan, ini otomatis sudah berubah ya ini. Untuk batasnya adalah per kecamatan. Kita coba untuk ke simbologinya. Nah, kita rubah menjadi yang categorize kayak gitu. Nah, karena kategorisnya adalah per kecamatan, maka value-nya kita juga rubah menjadi kecamatan WAD MKC. Ya, classify, kemudian apply, oke. Nah, ini sudah per kecamatan ya. Nah, tadi kan sangat kecil-kecil, sekarang sudah lumayan bisa dilihat, sehingga kita bisa memberikan labelnya itu per kecamatan, kayak gitu. Karena kalau per desa nanti petanya yang dibutuhkan itu besar ya. Nah, label, kemudian saya pilih single label, kemudian untuk value-nya yaitu adalah WADMKC. WADMKC. Apply. Saya rubah menjadi free angel supaya menyesuaikan dari keadaan petanya. Oke. Nah,
Sudah berhasil ya. Nah, ini ada eh yang di luar dari Jombang kan masuk. Nah, ini kita bisa juga merubah yang di luar dari batas yang di Jombang. Kita ke simbol lagi, ke label lagi, terus kemudian kita cari di sini untuk yang allow placing label outside polygon, yang ini bisa. Nah, kita beri jarak yang jauh ya. Nah, mulai coba. Ini kurang jauh yang suko. Nah, sudah hilang ya. Kalau semuanya hilang. Hmm. Ya, kita biarkan saja ya. Nanti untuk yang memang itu sekarang mengganggu, dan kita carikan solusi ya untuk yang merubah atau menghilangkan ini. Kalau paling gampang sih dihapus di atribut tabelnya, nanti dia hilang sendiri kayak gitu. Nah, karena kita sekarang sudah seperti ini saja cukup, maka kita akan sekarang membuat petanya ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ingin buat peta bagaimana? New, kita ke sini ke project mana ya? Kita lihat yang membuat peta di sini. Nah, kita bisa membuat yang ini, new print layout kayak gitu ya. Kita beri nama Kecamatan JBG ya. Kecamatan JBG, terus kemudian kita sudah masuk ke dalam sini, kita masukkan untuk mapnya seberapa luasnya kayak gitu. Saya ingin yang lebih besar, sehingga saya masukkan segini ya. Nah, karena ini kan masih belum itu ya, belum disimetris, maka kita akan zoom di sini menggunakan yang ini. Terus ini juga kita bisa pindah di tengah atau di mana, terserah ya. Nah, saya kira sudah cukup. Kemudian kita bisa kasih untuk kotaknya. Kotaknya menyesuaikan ini ya. Kotaknya menyesuaikan ini. Nah, terus kita tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, kalau karena ini agak buram, kita refresh lagi ya. Kalau misalkan buram, kita refresh lagi. Terus ini kan agak kurang besar ke kanan, maka kita lebarkan dikit. Oke, agak kurang besar tadi ke kanan, lebarkan dikit. Terus kita tarik lagi ke bawah ya. Oke, sekarang sudah seperti ini. Kemudian kita di sini banyak ya. Kalau mau menambahkan seperti gambar, terus kemudian label, kita terus legendanya, kita label dulu ya. Label dulu kita tambahkan di sini. Nah, untuk isinya kita bisa lihat di sini. Kecamatan di Kabupaten Jombang. Nah, bisa ya kayak gini. Nah, kita bisa juga besarkan, terus kita juga bisa tergantung dari fontnya mau di tengah, mau di pinggir, atau
mau yang agak besaran. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau mau membesarkan bisa di sini ya, bisa di position and size. Ini bisa dibesarkan tergantung dari keinginan kalian seperti apa, kayak gitu. Ya, entah ini untuk ukuran tabelnya. Kalau ini posisinya ya, kayak gitu. Nah, kalau ini apa ini? Nah, oke. Kita lihat ini juga kita bisa ganti untuk jenis fontnya, reguler atau apa. Nah, ini size-nya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, oke, kalau sudah bisa kita refresh kalau misalkan ini buram. Nah, sudah oke ya. Nah, kemudian kita tambahkan legenda. Ini kita kasih kotak lagi di sini supaya lebih rapi ya. Nah, terus kita ke bawahin di sini. Nah, kemudian kita tambahkan legenda di sini. Nah, tergantung dari jumlah kecamatan yang ada di daerah Jombang. Kayak gitu. Nah, karena ini tadi namanya di solve, jadi di sini ikut di solve kayak gitu ya. Nah, kalau masih buram, kita refresh lagi sehingga hasilnya lebih bagus kayak gitu ya. Nah, ini kan banyak kayak gini. Nah, maka kita bisa juga kecilkan nanti tergantung dari keinginan kita. Nah, di sini kita bisa kecilkan untuk font dan kolomnya. Kita cari di sini. Nah, ini ya, di bawah sini bisa kita lihat untuk kolomnya satu, terus kemudian position and size, tag-nya bisa kita tambahkan. Coba kita lihat ya. Nah, tag-nya bisa kita tambahkan di sini. Terus untuk ukurannya juga bisa kita kecilkan. Nah, nanti tinggal diatur di sini ya untuk eh, legendanya seperti apa gitu. Terus kemudian kita bisa menambahkan skalanya. Kalau kalian mau menaruh di manapun terserah. Terus kita juga bisa menambahkan arah mata angin di sini ya. Nah, terus kita bisa refresh lagi untuk lebih bagusnya. Ya. Nah, ini untuk legenda kita itu ya, kita
bisa hapus karena kan ini banyak ya untuk warnanya juga sudah mewakili di sana. Maka kita bisa isi yang lain seperti ini. Terus kemudian kita bisa kasih, biasanya kan ini di bawah. Nah, ini kita bisa mengisi yang lain. Kita bisa mengisi yang lain di sini. Seperti pembuat petanya, terus kemudian ini yang pembuat dinas apa, dan lain sebagainya. Ya, mana tadi mengisi? Oh, bukan shape-nya ya. Ini yang saya maksud adalah teks ini. Ya, pemetaannya siapa yang, misalkan kita kasih gini, nanti kalian bisa mengatur bagaimana caranya ini supaya seperti ada di peta-peta yang seharusnya, peta-peta seharusnya idealnya seperti apa ya. Di sini ada banyak untuk pilihannya, bahkan kita bisa melihat bagian yang rinci, terus kemudian ini nanti untuk legenda-legendanya, terus untuk keterangan petanya bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah bisa di save atau bisa langsung di print ya, bisa langsung di print gitu. Nah, mungkin pada kali ini kalau kita print, coba kita klik, kita print. Nah, nanti kita tinggal melihat untuk printnya seperti apa, terus previewnya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save untuk projectnya dan untuk nanti ke depannya supaya nanti bisa dilanjutkan kembali kalau kita ingin mengedit dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.